Sangat senang Bapak Hamsyah udah ada di tengah-tengah kita. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Kita sementara ini, Pak, menunggu teman-teman 5 menit lagi sebelum acaranya dimulai. Ya, boleh. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, sepertinya sudah hadir semua ya di tengah-tengah kita. Jadi kita mulai aja nih untuk kegiatan kita pada hari ini. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan kita hari ini, yaitu Sharing Session Beasiswa Unggulan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Parepare. Juga kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Parepare, Bapak Hamsyah SPMT, yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Asri Sartika Syafira, awardi beasiswa unggulan tahun 2019 dari Universitas Hasanuddin. Hari ini saya menjadi moderator untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik, teman-teman pasti sudah tahu tentang beasiswa unggulan sendiri. Jadi teman-teman, beasiswa unggulan ini merupakan beasiswa dari naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi beasiswa ini ditujukan untuk teman-teman yang melanjutkan pendidikannya baik di program sarjana, program magister, juga doktoral. Nah, program BU ini sudah ada sejak tahun 2008. Terhitung sudah lama banget nih teman-teman, dari tahun 2008, sekarang sudah memasuki tahun ke-14-nya pada tahun 2022. Oke, tak berlama-lama lagi nih. Dengan ini kami persilahkan kepada keynote speaker kita, Bapak Hamsyah SPMT, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Parepare, untuk menyampaikan sepatah katanya. Dengan ini dipersilahkan, Pak. Ya, terima kasih banyak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Andi Sri Sartika Safira sebagai moderator. Yang saya banggakan Raudatul Jannah sebagai narasumber. Yang kami hormati Sulfahmi Mustafa R, SPD MPD sebagai narasumber sekaligus Ketua Umum Forum Awardi BU Indonesia bagian Timur ya. Dan yang saya banggakan adik-adik sekalian calon peserta penerima ya.
beasiswa BU. Kemudian tak lupa kita aturkan salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu menjadi panutan kita semua. Dan tak lupa kita aturkan salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah selalu kita dambakan. Dan adik-adik sekalian, saya minta maaf karena tadi mendesak informasi yang saya terima, ternyata ada kegiatan ininya semacam sharing ini, dan awalnya saya tidak tahu sama sekali. Jadi saya minta maaf karena buru-buru tadi tiba-tiba ada informasi bahwa jam 1.30 kegiatannya. Jadi saya hanya bisa menyampaikan bahwa jumlah mahasiswa baru itu yang kami terima kemarin itu hampir 600-an. Dan sebelumnya itu yang ada di semester 3 sekarang itu berada di posisi 800-an. Di sisi lain, penerima beasiswa bidik misi atau KIP itu hanya sebagian kecil yang mendapatkan karena adanya kuota dari masing-masing perguruan tinggi yang sudah diberikan pada LLDikti. Di sisi lain, masih banyak mahasiswa-mahasiswa kami terkhusus pada mahasiswa baru itu sendiri yang seharusnya memang layak untuk menerima, namun kita tidak bisa berbuat apa-apa karena adanya keterbatasan kuota itu. Kemarin ini yang khusus untuk mahasiswa baru ini, dari jumlah pendaftar itu ada 170 lebih untuk beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, namun kuota yang diberikan itu hanya 53 yang kami berikan karena ya sesuai dengan kuota yang diberikan. Nah, di sisi lain kita ketahui itu bahwa mayoritas mahasiswa Unpar itu berasal dari luar kota Parepare itu sendiri. Ya, kemudian itu kalau tidak salah ada 80% lebih jadi mahasiswa pendatang ke Unpar itu. Nah, kalau kita melihat dari sisi ekonominya, mahasiswa Unpar itu 20% itu bisa dikategorikan mahasiswa mampu. Sedangkan 25% itu ekonomi menengah dan sisanya 55% itu ekonomi rendah. Nah, inilah yang membuat sebenarnya manajemen saya sebagai wakil rektor 3 yang membidangi mahasiswa itu sangat turut prihatin juga ketika banyaknya minat mahasiswa untuk mengikuti program-program bantuan, baik itu berupa beasiswa, hibah, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu saya sangat apresiasi sekali dengan kegiatan sharing ini khusus untuk beasiswa unggulan, karena di sisi lain dia terfokus pada masyarakat umum, kemudian mahasiswa langsung bisa berkontribusi langsung untuk mendaftar pada linknya ini sendiri. Namun di sisi lain perlu juga barangkali masukan bahwa sama dengan informasi yang kemarin itu bahwa mahasiswa Unpar itu kalau tidak salah ada 5 ya yang lolos. Kemudian ada program S3 satu orangnya. Nah, namun sampai hari ini saya kurang tahu siapa mahasiswa yang lolos itu, dan saya juga makanya kaget juga ketika ada informasi bahwa ada mahasiswa Unpar yang lolos, yang informasi kemarin itu lolos beasiswa unggulan. Nah, di sisi lain kami juga tidak bisa memfasilitasi karena sebenarnya
tidak ada pelaporan khusus itu kepada pihak-pihak manajemen Unpar itu sendiri. Nah, mungkin ini sekadar masukan juga kepada pihak pengelola beasiswa unggulan. Ya, saya harapkan ada semacam pelaporan tersendiri bagi manajemen yang ada di Universitas Muhammadiyah Parepare. Kemudian yang terakhir, saya hanya berharap bahwa semoga beasiswa unggulan ini betul-betul mengena kepada anak-anak kami atau adik-adik kami yang ada di Universitas Muhammadiyah Parepare agar bisa betul-betul difasilitasi dan dibantu, karena memang betul-betul itu tadi bahwa tingkat ekonomi yang ada datang ke Unpar untuk berkuliah itu minatnya besar. Namun di sisi lain ekonominya yang terbatas. Dan ini yang kami harapkan kepada Kemendikbud sebenarnya, ya mudah-mudahan mahasiswa kami yang mendaftar itu bisa difasilitasi semua. Ya mungkin ini yang bisa saya paparkan. Mungkin saya minta maaf bahwa setelah ini saya mungkin agak bergeser karena masih ada kegiatan yang lain yang mesti saya hadiri. Untuk itu terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memfasilitasi ini kegiatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hamsyah STMT selaku Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Parepare. Memang betul yang dikatakan Bapak bahwa keterbatasan kuota yang ada di Unpar ternyata tidak menyurutkan semangat teman-teman Unpar untuk mencari beasiswa-beasiswa lain, karena teman-teman Unpar ini memiliki minat yang sangat besar untuk mendapatkan beasiswa. Oke, teman-teman. Nah, acara yang paling ditunggu-tunggu nih, yang tidak kalah pentingnya adalah menyampaikan atau memberikan materi-materi yang sangat menarik terkait dengan beasiswa unggulan itu sendiri. Sebelumnya kita akan memperkenalkan para narasumber kecil kita ini. Yang pertama ada dari mahasiswa Unpar itu sendiri, Kakak Raodatul Jannah, Awardi Beasiswa Unggulan Unpar tahun 2022. Dan narasumber kedua kita ada Kakanda Zulfahmi Mustafa R. SPD MPD. Beliau merupakan Ketua Umum Forum Awardi Beasiswa Unggulan Indonesia Timur. Nah, narasumber keren kita ini akan membawakan materi-materi yang menarik terkait dengan pengenalan program beasiswa unggulan, cara pembuatan akun beasiswa unggulan, struktur pembuatan esai, juga akan memberikan tips dan trik lolos beasiswa unggulan Kemendikbudristek. Nah, tak berlama-lama lagi nih, untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kepada Kakak Raodatul Jannah. Gimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. sehat. Oke, dengan ini dipersilahkan untuk menyampaikan materinya, Kak. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Raodatul Jannah. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare, khususnya program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya merupakan awardi beasiswa unggulan tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian pengalaman tentang tips dan trik untuk bisa lolos beasiswa unggulan berdasarkan dari pengalaman saya. Di sini apa sudah terlihat layarnya? Slide-nya? Sudah, Kak. Oke, baik. Di sini mengenai tips dan trik beasiswa unggulan, sebenarnya ada banyak sekali tips dan trik untuk lolos beasiswa unggulan ini, tapi saya di sini akan share beberapa yang saya tahu. Nah, perlu diketahui bahwa beasiswa unggulan ini melalui 2 tahap seleksi. Nah, yang pertama itu tahap administrasi atau seleksi berkas, terus tahap yang kedua yaitu tahap wawancara. Nah,
untuk seleksi berkas. Tips yang pertama dari saya yaitu pastikan teman-teman menggunakan laptop atau komputer dalam melakukan proses pendaftaran. Meskipun memang menggunakan smartphone atau HP itu sangat bisa dibilang lebih mudah, tapi sangat tidak direkomendasikan untuk teman-teman melakukan pendaftaran menggunakan handphone. Kemudian kita lihat dulu sedikit di sini. Nah, di sini berdasarkan panduan beasiswa unggulan tahun ini, di sini bisa kita lihat ada kelengkapan berkas yang diminta oleh pihak BU. Yang pertama ada kartu tanda penduduk, terus kartu tanda mahasiswa bagian yang ongoing, kemudian ada LOA unconditional, kemudian ada surat keterangan aktif kuliah, KHS, ada ijazah bagi jenjang magister dan doktor, kemudian ada sertifikat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, proposal rencana studi bagi program magister, kemudian ada juga proposal penelitian disertasi bagi program doktoral, kemudian ada surat rekomendasi dari akademisi atau institusi terkait, kemudian surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa, sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten, dan yang paling penting itu esai. Nah, tips yang kedua yang saya mau share ke teman-teman dalam mensubmit berkas-berkas tersebut, saya sangat merekomendasikan kepada teman-teman untuk scan berkas-berkasnya seperti KTP, surat keterangan aktif kuliah, surat pernyataan, surat rekomendasi. Saya sangat tidak menyarankan apabila berkas-berkas tersebut hanya difoto, karena hal tersebut ada kemungkinannya tidak terbaca dengan jelas, misalkan fotonya kabur atau blur dan lain sebagainya. Jadi supaya berkas-berkas teman-teman sekalian bisa terbaca dengan jelas, saya sangat menyarankan berkas-berkas tersebut di-scan. Kemudian yang ketiga, surat rekomendasi berasal dari dosen atau pimpinan kampus yang memiliki jabatan atau status pendidikan yang tinggi. Nah, kan tadi di persyaratannya ada tuh surat rekomendasi. Nah, sebaiknya teman-teman jangan asal meminta surat rekomendasi. Misalkan, oh saya mintanya di dosen ini saja deh, berhubung saya dekat sama dosen ini. Nah, kalau saran dari saya, sebaiknya teman-teman meminta rekomendasi dari dosen atau pimpinan yang memiliki jabatan atau status pendidikan yang tinggi. Semisal yang memiliki gelar profesor atau doktor. Ataukah teman-teman juga bisa minta surat rekomendasi dari pimpinan kampus seperti wakil dekan atau dekan. Karena surat rekomendasi ini juga merupakan salah satu poin penting yang dinilai oleh pihak BU. Semakin tinggi jabatan atau status pendidikan yang memberikan rekomendasi kepada teman-teman, maka surat rekomendasi teman-teman itu semakin kuat, semakin menunjukkan bahwa Anda layak untuk menjadi awardee beasiswa unggulan. Kemudian, tips keempat yaitu usahakan melampirkan sertifikat bahasa Indonesia bagi mahasiswa S1 ya. Kalau S2 itu kalau tidak salah sertifikat bahasa Inggris. Nah, meskipun sertifikat bahasa ini tidak wajib, tapi diutamakan. Jadi bagi teman-teman sekalian mungkin yang ingin memiliki nilai plus di mata tim penilai nantinya, usahakan melampirkan sertifikat bahasa Indonesia ini. Kalaupun belum ada, mungkin beberapa hari ini masih bisa diusahakan untuk memperoleh sertifikat ini. Kemudian tips yang kelima,
dari saya yaitu konsisten dalam menulis data diri. Nah, maksudnya itu seperti apa? Contohnya, misalnya dalam penulisan nama pada biodata atau kelengkapan berkas lainnya. Seperti surat rekomendasi, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain, dan lain sebagainya. Itu usahakan konsisten. Konsisten maksudnya bagaimana, Kak? Maksudnya seperti ini ya. Misalkan saya menulis nama saya Raoda Tuljana dengan menggunakan huruf kapital semua. Nah, jadi saya mau konsisten. Jadi pas di misalnya di website Si Unggul, ketika saya mengisi biodata, saya konsisten menggunakan huruf kapital semua. Begitu pula pada saat saya menulis di surat rekomendasi, di surat rekomendasi, surat keterangan tidak menerima beasiswa lain, saya konsisten menggunakan huruf kapital. Ataukah misalnya teman-teman ingin konsisten hanya menggunakan huruf kapital untuk di setiap inisial kata saja. Misal seperti ini yang saya contohkan, misalnya inisial R dan J, ataukah hanya ingin menggunakan huruf kapital pada awal kata saja, itu juga bisa. Sebenarnya ini tips kecil, tapi menurut saya ini agak berdampak dan work, karena dari kemarin saya dari kelas saya, dari jurusan saya itu ada 5 orang yang daftar beasiswa unggulan. Alhamdulillah 4 orang dari kami lulus pada tahun 2020, dan karena kami menerapkan cara-cara ini. Dan saya pun berharap teman-teman sekalian apabila menerapkan tips-tips dari saya juga bisa menjadi salah satu awardee beasiswa unggulan. Kemudian masih ada tips yang keenam, yaitu melampirkan sertifikat sebanyak-banyaknya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jadi mungkin kalau dari sekarang 2020 berarti sertifikatnya mungkin terakhir yang dari 2017 mungkin. Nah, adapun sertifikat itu yang dilampirkan yaitu sertifikat prestasi, sertifikat organisasi, sertifikat pelatihan atau kompetensi. Nah, itu semua nanti akan diinput di laman beasiswa unggulan yang mungkin akan lebih dijelaskan oleh narasumber selanjutnya. Kemudian, tips selanjutnya yaitu tips esai. Nah, teman-teman, esai ini merupakan salah satu poin kriteria penilaian yang paling penting yang menentukan apakah teman-teman layak menjadi awardee BU atau tidak. Nah, sebenarnya ada banyak cara juga sih dalam menulis esai ini, dan mungkin nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya sedikit di sini berbagi tips. Nah, sebelum kita menulis esai ini, terlebih dahulu kita harus tahu sih apa sih sebenarnya tujuan dari pemberian beasiswa unggulan ini. Apa tujuan Kemendikbud membuka beasiswa unggulan ini? Kita harus tahu itu sebelum kita menulis esai kita, sehingga esai nanti yang kita tulis bisa mencapai tujuan dari beasiswa unggulan. Nah, ini tujuannya. Tujuan umum penerima beasiswa unggulan adalah meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah tujuannya. Jadi harus sesuai. Kemudian, kita itu harus sesuai dengan karakteristik awardee beasiswa unggulan. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih karakteristik awardee beasiswa unggulan? Nah, di sini saya berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ada 3 poin yang sempat diutarakan oleh pihak Kemendikbud. Yang pertama itu ada kesadaran sebagai makhluk Tuhan. Kemudian yang kedua, kecintaan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dan yang ketiga itu kedahagaan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, jadi di sini dalam esai kita nanti itu kita harus menunjukkan bahwa kita itu
memiliki 3 karakteristik yang saya sebutkan tadi. Kemudian, oh iya, untuk tahun ini, khususnya tahun ini ada beberapa perubahan peraturan, termasuk salah satunya yaitu di bagian esai. Nah, di bagian esai ini, di mana tahun-tahun sebelumnya itu mengangkat tema Aku Generasi Unggul Kebanggaan Indonesia. Nah, namun tahun ini terjadi perubahan tema. Jadi, namun teman-teman sekalian harus tetap optimis, tetap berusaha, dan tetap berusaha untuk lolos di beasiswa unggulan ini. Kemudian yang ke-7, terakhir tetapi paling penting, hindari submit berkas di hari terakhir pendaftaran. Kenapa saya berkata demikian? Karena hari terakhir itu hari di mana server sangat sibuk, sangat full akan aktivitas, sehingga bisa jadi kemungkinan besar akan error pada hari terakhir. Tapi semoga tidak, karena berdasarkan pengalaman. Jadi teman-teman, sangat saya sarankan untuk mensubmit berkas atau mengisi biodatanya jauh-jauh hari sebelum pendaftaran, karena percuma kalau teman-teman sudah menyiapkan seluruh berkas tapi malah tidak tersubmit, kan sia-sia juga. Oh iya, dan setelah juga teman-teman submit berkasnya, jangan lupa diperiksa ulang untuk memastikan berkas yang Anda kumpul itu sudah betul-betul tersubmit. Kemudian untuk tahap wawancara, misalnya nih, nantinya insya Allah amin, teman-teman lolos di tahap berkas. Nah, kemudian ada tahap wawancara. Berdasarkan pengalaman saya 2 tahun lalu itu, karena situasinya pandemi, wawancaranya itu dilakukan secara virtual, tapi untuk tahun ini juga belum tahu akan dilaksanakan secara virtual atau secara langsung. Namun saya akan memberikan tips-tips, misalnya teman-teman lolos ke tahap wawancara. Yang pertama yaitu persiapkan diri Anda dengan baik. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya itu yang pertama, teman-teman harus kuasai esai dan juga proposal yang teman-teman sudah buat dengan baik. Karena kemungkinan akan ditanya-tanya mengenai esai itu. Kemudian cari tahu pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan dan siapkan jawaban Anda. Jadi teman-teman cari tahu, oh pertanyaan apa saja yang mungkin ditanyakan oleh pihak BU, dan teman-teman harus mempersiapkan jawaban terbaik teman-teman untuk itu. Kemudian lakukan gladi wawancara sebelum hari H. Jadi setelah teman-teman menyiapkan jawaban, latihlah bersama teman, misalkan bersama senior mungkin yang lebih paham, seperti itu. Kemudian yang kedua, pastikan perangkat siap sebelum wawancara. Pastikan perangkat teman-teman siap sebelum wawancara. Contohnya itu jaringan. Pastikan jaringannya stabil. Kalau berdasarkan pengalaman kemarin saya, misalkan kita menggunakan WiFi, teman-teman juga siapkan alternatif. Misalkan menyiapkan kuota juga di kartu seluler, karena siapa tahu WiFi-nya bermasalah. Nah, jadi kemudian selanjutnya, misalnya laptop itu harus diperhatikan baterainya. Apakah sudah siap untuk digunakan untuk wawancara? Jangan sampai sementara wawancara nanti laptopnya kehabisan baterai, kan bisa menjadi salah satu penyebab teman-teman tidak diterima. Kemudian menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, sudah pasti. Kemudian selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan dengan percaya diri, antusias, dan yakin, serta senantiasa senyum. Jadi kalau kita sedang wawancara itu, kita menjawabnya dengan percaya diri, karena wawancara itu intinya bagaimana kita meyakinkan pewawancara bahwa kita ini layak menjadi penerima beasiswa unggulan. Jadi kita harus percaya diri dong dengan jawaban kita. Karena kalau kita ragu-ragu menjawab,
Nah, justru tim BU juga pasti ragu untuk menerima kita sebagai awardee. Tapi yang perlu diperhatikan juga kita tidak boleh over. Cukup menjawab pertanyaan sesuai yang ditanyakan. Kemudian yang terakhir yang tak kalah penting, jangan lupa minta doa, restu, dan orang tua. Karena ini juga sangat penting bagi kita semua. Oke, mungkin cukup sekian pengalaman dari saya, tips-tips dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga teman-teman bisa bergabung bersama kami menjadi awardee beasiswa unggulan untuk tahun 2022 ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Kakak Raidiot Raodatul Jannah yang sudah menyampaikan begitu banyak tips dan trik yang bisa kita catat ya teman-teman untuk kita terapkan nanti untuk dalam mendaftar beasiswa unggulan. Oke, nah tadi kita udah bahas nih terkait dengan tips dan trik. Sekarang kita akan membahas lebih dekat lagi terkait dengan beasiswa unggulan. Gimana cara buat akun beasiswa unggulan, terus struktur-struktur apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis esai. Nah, langsung saja kita ke narasumber kedua, yaitu Kakanda Zulfahmi Mustafa RSPD MPD. Dengan ini gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, moderator. Oke, baik. Oke, Kak, kita langsung saja untuk membahas terkait beasiswa unggulan lebih dekat. Ya, izin share screen sebelumnya. Sudah terlihat, Pina? Belum, Kak. Ini masih sementara. Oh ya, sudah muncul, Kak. Sudah ya? Ya. Baik, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ayahanda Hamzah SDMT selaku Wakil Rektor 3 yang telah mendampingi teman-teman untuk kegiatan sharing session berbagi informasi terkait dengan beasiswa unggulan Kemendikbudristek yang saya hormati juga untuk teman-teman awardee BU Unpar serta teman-teman peserta calon penerima beasiswa unggulan. Insya Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan beasiswa unggulan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Zulfahmi Mustafa R. Saya adalah selaku Ketua Forum Koordinasi Beasiswa Unggulan Indonesia Timur. Beralamat ini di lingkup Sulawesi Selatan. Ingin membagi informasi seputar terkait dengan beasiswa unggulan. Ya, sendiri itu adalah founder juga di beasiswa Sosial Info dan juga mentor di para pelamar beasiswa unggulan dan luar program inovasi talenta. Ya, pada jenjang studi saya di S1 itu sendiri di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi sebenarnya kita satu rumah ya teman-teman, rekan-rekan yang ada di Unpar. Saya juga adalah alumni dari Universitas Muhammadiyah, tapi saya di Unismu Makassar. Jadi itu kenapa saya tadi memanggil Ayahanda tadi di Wakil Rektor, karena semua orang tua yang ada di persyarikatan itu adalah ayahanda kami semua, menurut kami. Ya, selanjutnya saya lanjut di program studi S2 itu di Universitas Negeri Makassar, sama itu program studi pendidikan matematika. Selanjutnya jika ada teman-teman yang silaturahmi terkait dengan info BU, bisa juga silaturahmi di Instagram saya, itu Zulfahmi 22. Ya, kita lanjut. Kita akan kupas tuntas terkait dengan beasiswa unggulan ya teman-teman. Ya, selanjutnya mari kita cek
terkait dengan buku panduan beasiswa unggulan Kemendikbudristek. Ya, buku panduan ini di sini bisa teman-teman download di website beasiswa unggulan. Teman-teman bisa searching di internet saja langsung, ketik beasiswa unggulan, linknya ada paling atas. Tuh. Oke, baik, kita akan haji terkait dengan buku panduan ya, teman-teman. Akan share terkait dengan buku panduan yang ada di BU. Sudah terlihat, Vina? Sudah, Kak. Tapi ini audionya gresek-gresek, Kak. Yang mana? Audio tak gresek-gresek, Kak. Kayak Oh iya, ya, sudah. bagus. Oh, ya. Bagus, ya. Ya, baik. Sudah bisa, Vina? Iya, Kak, sudah bagus. Sudah ada juga PPT-nya. Sudah ada pedomannya. Oh ya, baik. Terima kasih. Kita akan lanjut terkait dengan bagaimana sih sebenarnya itu program beasiswa unggulan. Bagaimana kita kaji lebih dalam terkait seperti apa itu sebenarnya beasiswa unggulan, teman-teman. Kan tadi sudah dijelaskan tips triknya, karena kan beasiswa unggulan itu sudah familiar di kalangan mahasiswa. Ya, saya akan tambahkan terkait yang sudah dijelaskan juga tadi sama moderator. Jadi beasiswa unggulan itu terbagi atas dua jenis ya, teman-teman. Beasiswa unggulan itu sendiri terbagi atas bagi masyarakat berprestasi dan pegawai Kemendikbud. Tapi teman-teman yang ada di sini bisa mendaftar pada jenis masyarakat berprestasi ya, teman-teman. Oke, lanjut. Di beasiswa unggulan itu sendiri terbagi atas tiga jenjang ya, teman-teman. Yang pertama itu program sarjana. Yang ini program sarjana, magister, atau S3 yang bisa mendaftar. Jadi teman-teman mahasiswa yang S1 saja bisa mendaftar. Barangkali ada kakak-kakak dosen ataupun ayahanda di Unpar yang melanjutkan studinya program sarjana yang bisa mendaftar itu di beasiswa unggulan ya. Ya, selanjutnya ada syarat terkait dengan di beasiswa unggulan itu sendiri, ada batasannya. Jadi di beasiswa unggulan itu sendiri persyaratannya itu harus di bawah naungan Kemendikbud ya. Jadi di luar dari naungan Kemendikbud itu sendiri ya, mohon maaf untuk tahun ini ada kebijakan terbaru tidak bisa mendaftar. Karena kan Unpar itu sendiri kan naungan dari Kemendikbud. Jadi teman-teman bisa mendaftar di sini. Dan akreditasinya itu minimal D ya, teman-teman, atau sangat baik. Baik dari prodinya ataupun dari kampus ya, teman-teman. Selanjutnya terkait dengan persyaratan di masyarakat berprestasi. Tadi sudah dijelaskan bagian juga tadi terkait dengan persyaratan, tapi saya akan menambahkan secara lebih detail terkait dengan persyaratannya. Ya, persyaratan pendaftaran masyarakat berprestasi. Di sini teman-teman, masyarakat berprestasi itu dapat diikuti oleh calon mahasiswa yang sudah memiliki surat diterima perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah LOA ya, teman-teman. Maaf, saya potong dulu. Untuk teman-teman maba, silakan cari bukti keterangan lulusnya dari kampus. Itu untuk maba ya. Halo, Kak. Iya. Ya, saya potong dulu, Kak. Katanya dari teman-teman suaranya kurang jelas, Kak. Kalau Rauda tuh jelas suaranya Kak Fahmi. Kalau dari saya jelas, Kak. Kalau dari saya juga lumayan jelas, Kak. Oh, berarti ini jaringannya teman-teman yang bermasalah. Oke, Kak, maaf. Dilanjut. Sorry, Kak. Oke. Dipahami. Ya, bisa lanjut. Atau boleh ini, Kak. Ya, Kak. Atau boleh tidak dipakai earphone-nya, soalnya gresek-gresek, Kak. Oh iya. Nanti saya matikan. Oh iya. Oke, Kak. Boleh, Kak. Boleh dilanjut.
Vina. Iya, Kak. Oke. Kalau dari saya jelas, Kak. Gimana, Rauda tuh? Jelas, Kak, jelas. Sudah Iya, jelas? jelas, Kak. Ya, jelas. Oke, kita lanjut terkait dengan masyarakat berprestasi ya teman-teman. Jadi di sini beasiswa unggulan masyarakat berprestasi itu diberikan kepada masyarakat yang memiliki prestasi ya teman-teman. Ya, meskipun di sini dibahasakan di buku panduan tingkat internasional ataupun nasional serta berkontribusi kepada daya saing bangsa, tetapi saya berikan motivasi kepada teman-teman bahwa jangan pernah membatasi diri teman-teman jika tidak memiliki prestasi yang ada di tak seperti yang ada di panduan. Silakan saja upload teman-teman yang berbagai jenis capaian teman-teman, ya silakan bisa di apply di akun. Lanjut, persyaratan umumnya di sini diutamakan memiliki sertifikat yang membuktikan prestasinya teman-teman. Ya seperti itu tadi, akademik atau non akademiknya teman-teman. Barangkali teman-teman pernah mengikuti lomba-lomba esai nasional atau tingkat kabupaten, ataupun pernah mengikuti lomba-lomba di UKM, misalnya lomba seni ataupun olahraga misalnya, ataupun lomba-lomba yang lainnya teman-teman. Itu bisa di-upload semua di bagian prestasi. Selanjutnya, mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait. Ya, rekomendasi di sini itu ada formatnya ya teman-teman, bisa di-download di website, buka webnya, ada di kolom lampiran, bisa di-download semua di situ. Terus saran terkait dengan bagaimana teknik pengambilan rekomendasinya ataupun etika dalam mengambil rekomendasi itu sebaiknya mengambil rekomendasi di dosennya ataupun pimpinan struktural ya teman-teman. Dalam hal ini bisa ketua prodinya ataupun dosen-dosennya yang memiliki gelar minimal doktor. Ya, terkait dengan berapa rekomendasi yang akan kita minta, ya saran saya itu sebaiknya minimal 3 ya teman-teman, dan ditulis tangan langsung oleh si pemberi rekomendasi. Jadi saran saya jangan pernah menulis sendiri rekomendasi yang akan diberikan terus si pemberi rekomendasi hanya tanda tangan. Ya sebaiknya jangan ya teman-teman. Sebaiknya semua jenis tulisan yang ada di lembar rekomendasi itu ditulis langsung oleh dosen teman-teman atau si pemberi rekomendasi. Itu aran saya. Jadi banyaknya itu minimal 3 ya teman-teman terkait dengan rekomendasinya. Dan barangkali bisa mendapatkan rekomendasi dari rektor mungkin atau wakil rektor atau dekan atau dan kaprodinya. Dan minimal dosennya ya, tapi minimal memiliki gelar minimal doktor, saran saya. Itu. Selanjutnya tidak sedang menerima beasiswa sejenis. Ya, di sini barangkali ada yang menerima KIP kuliah terus mau daftar beasiswa unggulan, itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi beasiswa unggulan itu pelamarnya tidak boleh menerima beasiswa dari luar. Jadi statusnya di sini belum menerima beasiswa apapun dari luar. Untuk syarat mendaftar beasiswa unggulan dengan komponen pembiayaan yang sama. Sebentar kita bahas apa saja komponen dari BU itu sendiri. Terus diterima di perguruan tinggi. Ini sudah saya jelaskan tadi, teman-teman sudah memenuhi. Ini syaratnya minimal B ya teman-teman, program studinya dan kampusnya. Selanjutnya persyaratan khusus untuk program sarjana memiliki LOA, sudah saya jelaskan tadi. Ini surat keterangan lulusnya teman-teman di Unpar. Untuk bagian selanjutnya surat keterangan aktif untuk teman-teman yang sementara semester 3 ya, ini mengurus surat keterangan aktif di TU biasanya itu diurus. Ini terus diutamakan memiliki kemampuan bahasa Indonesia. Ini tidak wajib ya teman-teman, tapi diutamakan. Lebih baik lagi jika memiliki sertifikat bahasa Indonesia. Ya, selanjutnya ini syarat IPK minimal 3,25 untuk ongoing ataupun yang sementara melanjutkan perkuliahan. Selanjutnya bagian esai. Ya, jadi ini tema esainya ya teman-teman, harus dipahami baik-baik. Untuk tingkat sarjana. Kontribusiku sebagai generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Jadi sebentar kita akan
bahas bagaimana terkait dengan struktur pembuatannya. Ini sangat simpel teman-teman, pembuatannya terkait dengan esai dengan menggunakan tema yang seperti ini. Sebentar saya jelaskan secara garis besar. Dan minimalnya itu 1000 kata ya teman-teman. Jadi harus perhatikan total kata yang sudah diketik itu minimal 1000. Perhatikan di Word nanti total katanya. Ini untuk program magister, pembedanya itu hanya ada 2. Yang menjadi pembeda itu adalah sertifikat bahasa. Sebisa mungkin menggunakan sertifikat bahasa Inggris yang asli ya teman-teman untuk pendaftar magister. Dan pembedanya yang kedua itu ada tambahan proposal rencana studi. Terkait dengan detailnya ada di bawah juga tadi. Untuk doktor kita skip saja. Ya, kelengkapan berkasnya itu juga tadi sudah dijelaskan terkait dengan KTP, KTM-nya teman-teman, surat keterangan aktif, dan rekomendasi dan sebagainya. Ya, mungkin seperti itu terkait dengan pengenalan terkait dengan beasiswa unggulan ya teman-teman yang harus teman-teman pahami untuk atau sebelum lanjut melangkah pada penyiapan berkasnya. Jadi harus dipahami dulu semua buku panduan. Ya, jadi saran saya sebagai mahasiswa yang bijak, sebelum bertanya itu lebih baiknya membaca dulu buku panduan sebelum bertanya ke teman-teman yang memahami dulu buku panduan baru bertanya. Karena banyak teman-teman yang bertanya itu dia belum membaca buku panduan, padahal biasa bertanya ya jawabannya ada di panduan. Mungkin seperti itu. Ya, kita stop ya. Sudah kelihatan Vina website? Iya Kak, sudah kelihatan. Sudah kelihatan web? Iya. Ini Kak, suaranya audio tak kurang jelas kadang-kadang. Oh iya, dipahami. Ya, sudah bisa nih ini. Iya, sudah kelihatan Kak. Share screen, Ya, Kak. baik. Ini adalah website dari beasiswa unggulan ya teman-teman. Teman-teman bisa searching di internet beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Ya, setelah kita masuk pada bagian halaman ini, teman-teman bisa sebelum masuk atau mendaftar akun, saran saya sebaiknya mengunduh dulu seluruh lampiran yang ada di persyaratan seperti ini. Ada panduan masyarakat berprestasi, template surat pernyataan, dan surat rekomendasi. Teman-teman harus download dulu semua ini. Sebelum mempersiapkan semua berkasnya, teman-teman harus download ini ya. Terus, kita masuk pada bagian daftar. Klik daftar. Di sini. Ya, setelah klik daftar, teman-teman input nomor induk KTP-nya atau NIK-nya. Teman-teman di sini input NIK-nya, email aktif. Ingat ya teman-teman, email aktif. Jangan sampai masukkan email yang kita lupa passwordnya. Selanjutnya masukkan password yang diinginkan, baru kita registrasi, klik registrasi. Setelah klik registrasi, maka akan muncul terkait dengan verifikasi email teman-teman. Setelah muncul verifikasi, nanti di depan sini, teman-teman masuk ke emailnya, masuk ke email untuk verifikasi langsung, terus sudah diklik, maka akan muncul login seperti ini. Ya, setelah muncul login seperti ini, teman-teman masukkan kembali passwordnya. Ini ada punya rekan saya terkait dengan akun yang sudah dibuat ya. Setelah itu kita masuk teman-teman. Ya, tampilannya seperti ini. Ketika kita sudah bisa masuk di akunnya, ya, selanjutnya kita masuk pada bagian biodata. Ya, biodata di sini teman-teman bisa mengisi biodatanya. Hal yang harus diperhatikan untuk biodata adalah formatnya. Ini kan
ada tampilan di sini format file JPEG dengan ukuran maksimal 512 KB. Jadi jangan pernah lebih dari 512 teman-teman. Jangan sampai hanya gara-gara ini teman-teman tidak diloloskan di berkas beasiswa unggulan. Ya, ini diperhatikan. Nah, yang dibawa identitas diri, di sini KTP ya, di sini foto formal. Ini filenya PDF, yang di atas itu dalam bentuk gambar, dibawa dalam bentuk PDF, maksimal 1 MB, tidak boleh lewat. Boleh di sini nomor HP, alamat domisili di sini sesuaikan saja dengan identitas KTP dari teman-teman. Luas rumah berapa, tagihan listrik bulan terakhir berapa, terkait dengan golongannya juga berapa. Orang tua, saya kira cukup di sini. Organisasi, masukkan, klik di sini, tambah organisasi, baru simpan. Ya, terus masuk pada pengalaman kerja. Jika ada prestasi, ya di sini upload semua sertifikatnya, teman-teman, semua jenis prestasi. Jadi saya tambahkan bahwa prestasi dari teman-teman itu sendiri ya tidak mesti harus pernah juara teman-teman, ataupun harus pernah mendapatkan sertifikat ini baru bisa dikatakan prestasi. Ya itu tidak ya teman-teman, itu hanya salah satu dari saya. Salah satu bentuk prestasi yang bisa diupload di sini misalnya teman-teman pernah mendapatkan piala misalnya, piala pernah juara lomba sepak bola kan misalnya, atau apakah lomba renang ataupun lomba-lomba yang sifatnya capaian atau prestasi ya, bisa diupload di sini. Plakat, pernah menjadi pemateri di OSIS-nya, di pramuka, ya semua bisa dimasukkan di sini di prestasi yang dalam bentuk penghargaan ya. Ya selanjutnya riwayat beasiswa. Ini beasiswa apa yang pernah didapatkan selama sekolah, bisa mulai dari SMP atau SMA-nya, beasiswa apa yang pernah didapat. Selanjutnya bisa dimasukkan di sini riwayatnya, tahun meraih berapa, statusnya. Terus masuk pada riwayat pendidikan. Ya, riwayat pendidikan di sini teman-teman mulai dari SD ya, kita masukkan biodatanya. Jadi persiapkan semua ijazah SD sampai SMA jika pendaftar S1 ya. Ini mulai dari SD, ya, masukkan semua sini, tahunnya, nomornya, file ijazahnya, transkripnya. Ya, itu ya terkait dengan riwayat pendidikan. Terus masuk pada sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi di sini barangkali teman-teman waktu SMA pernah mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun kursus komputer ataupun kursus bahasa Inggris. Ya, silakan upload semua di sini teman-teman. Ada di sini tambah data siapa penyelenggaranya, bidangnya, dan tahun mendapatkannya, sertifikatnya diupload di sini. Dan perhatikan, jangan lupa perhatikan format penguploadannya ya. Terus masuk daftar karya jika ada. Ya, setelah itu kita masuk pada bagian pengajuan, kolom ketiga, pengajuan beasiswa. Pengajuan beasiswa teman-teman bisa klik masyarakat berprestasi di sini. Terus teman-teman masukkan S1 jika S1 sesuaikan. Terus masukkan NIM-nya. Terus perguruan tinggi diketik ulang. Diketik ya teman-teman, Universitas Muhammadiyah Pare. Nah, baru masukkan nama jurusannya juga diketik. Terus maka akan muncul yang seperti ini, data Anda ditemukan di perguruan tinggi atau valid. Jika muncul data tidak valid, silakan teman-teman upload data IPK secara manual, biasanya muncul di bawahnya di sini. Tapi ini kan sudah valid, jadi tidak usah mengisi lagi. Terus masuk pada bagian daftar biaya. Teman-teman di sini bisa mengisi daftar UKT-nya. Berapa UKT-nya teman-teman? Jadi hanya UKT saja yang dimasukkan ya. Misalnya UKT teman-teman ada 3 juta, 4 juta. Ya silakan upload bukti pembayarannya di sini. Dengan format PDF maksimal 2 MB. Jadi itu yang dimasukkan semua nominalnya di sini berapa dan hanya satu daftar biayanya, hanya itu. Selanjutnya berkas persyaratan. Jadi semua berkas persyaratan yang sudah diurus diupload di sini. Rekomendasi. Ini file rekomendasinya misalnya teman-teman sudah mengurus 3 rangkap, itu disambung ya. Disambung mulai dari rekomendasi pertama yang paling tinggi titelnya ataupun jabatannya ya, secara struktural misalnya ya diurut dari tertinggi ke yang
terendah. Ini diurut jadi satu file teman-teman. Misalnya disambung jadi satu dari ketiga rekomendasi tadi. Terus file surat pernyataan tidak menerima beasiswa. Nah, ini teman-teman sudah memulai menandatangani surat pernyataan jika nanti akan diterima menjadi penerima. Syaratnya di sini tanda tangan di atas materai 10.000 teman-teman. Formatnya ada di luar tadi sebelum saya jelaskan. Selanjutnya sertifikat pasien ini tidak wajib, tapi jika ada lebih bagus lagi terkait dengan bahasa Inggris juga tidak wajib, proposal studi juga tidak wajib untuk teman-teman S1. Ini format S2 ya. Terus setelah itu jangan langsung submit pada bagian pendaftaran ya. Sebelum kita submit ataupun klik pada tombol ini, ya teman-teman saya sarankan kembali terlebih dahulu mengecek kembali isian dari yang tadi ya teman-teman. Ya, jadi itu mungkin terkait dengan teknis pengisian akun yang ada di beasiswa unggulan. Terkait dengan jika ada kendala, bisa langsung klik pada bagian ini atau kolom helpdesk, atau bisa DM di Instagram bu.indoteam. Ya, itu mungkin terkait dengan teknis pengisian akunnya teman-teman, jadi harus diperhatikan. Ya, terus kita akan masuk pada bagian bagaimana tips sederhana pembuatan esai. Ya, saya akan share. Sudah kelihatan, Vina? Iya, Kak, sudah. Ya, ini adalah contoh atau struktur sederhana yang saya buat dalam pembuatan esai ya teman-teman, supaya teman-teman tidak bingung bagaimana cara pembuatannya. Jadi ini tergantung sebenarnya dari segi kontribusi ataupun kegiatan teman-teman. Jadi semakin banyak kegiatan teman-teman yang pernah dilakukan, waktunya misalnya pada saat SMA, ya semakin bagus lagi dalam membuat esai. Ya, jadi struktur pembuatan esai di beasiswa unggulan itu sendiri terbagi atas 3 bagian teman-teman. Yang pertama itu ada namanya pembuka, isi, dan penutup. Yang pertama bagian pembuka. Paragraf pertama, perkenalkan identitas pendaftar ataupun identitas dari teman-teman dan garis besar kontribusi yang telah dilakukan. Jadi di sini mulai teman-teman contohnya ya, perkenalkan nama saya Zulfahmi dari program studi S2 Pendidikan Matematika Universitas ini. Saya adalah mahasiswa yang sering ataupun turut berkontribusi dalam kegiatan yang sesuai dengan bidang saya. Dalam hal ini misalnya dalam sering melakukan penelitian ataupun turut berkontribusi dalam pengabdian masyarakat. Nah, itu seperti itu garis besarnya di pembuka. Teman-teman bisa tambahkan terkait dengan sesuai dengan deskripsi dari teman-teman. Selanjutnya, pada paragraf kedua, teman-teman bisa gambarkan lagi secara general ataupun umum terkait dengan kontribusi yang telah dilakukan. Nah, ini sudah disebutkan satu-satu. Misalnya contoh, adapun kontribusi yang telah saya berikan terhadap bangsa, misalnya pernah melakukan pengabdian masyarakat di Kabupaten Goa, tepatnya di desa ini. Nah, koma, lanjut lagi kontribusi yang kedua, selanjutnya saya pernah mengadakan bakti sosial di Maros misalnya, kecamatan ini, nah, koma, berlanjut lagi kontribusi dan seterusnya. Selanjutnya, eksplorasi pada paragraf ketiga, itu tadi kan baru masuk pada paragraf kedua. Selanjutnya masuk pada
paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga dan seterusnya, teman-teman eksplorasi masing-masing kontribusi. Paragraf pertama, kontribusi pertama, dijelaskan sedetail-detailnya. Yang dijelaskan secara detail itu misalnya, apa manfaat dari kegiatan itu harus dijelaskan, dan apa peran teman-teman dari kegiatan itu, dan apa tujuannya. Ya, kalau teman-teman bisa mengeksplorasi dari ketiga poin ini, teman-teman akan mudah membuat esai. Ya, seperti itu paragraf masing-masing paragraf selanjutnya. Kalau terkait dengan pada bagian isi. Karena kan tema dari esai untuk tahun ini itu terkait dengan bagaimana sebenarnya kontribusi dari teman-teman untuk bangsa. Itu adalah salah satu kuncinya. Tinggal teman-teman kaitkan bagaimana tema dari persyaratan yang telah diberikan dikaitkan dengan kontribusi dari teman-teman. Apa kaitannya dengan Indonesia pada tahun 2045? Indonesia maju. Ya, itu ya tips sederhananya untuk pada bagian isi. Selanjutnya penutup. Itu pada bagian ketiga. Ini untuk paragraf terakhir ya teman-teman. Paragraf terakhir itu penutup, berikan ucapan terima kasih kepada tim review untuk bisa menjadi pelamar di beasiswa unggulan, karena jika ada pembuka ya tentunya ada dong yang namanya penutup. Ya, itu mungkin terkait dengan struktur sederhana dari saya, sehingga teman-teman yang dari program sarjana tidak terlalu kebingungan bagaimana sih sebenarnya Kak bikin esai, harusnya mulai dari mana, apakah saya langsung tuliskan semua kontribusi saya. Ya tidak seperti itu ya teman-teman. Yang pertama ya dulu ya perkenalan dulu, tapi tidak usah terlalu panjang juga perkenalannya, harus yang ada kaitannya juga terkait dengan pendidikannya teman-teman. Misalnya saya adalah mahasiswa semester ini, ya terus jabarkan kontribusinya. Ya mungkin seperti ini terkait dengan struktur pembuatan esai ya teman-teman. Sederhana dari saya, tapi bisa menjadi poin penunjang teman-teman dalam membuat esai. Dan hal yang paling harus diperhatikan adalah poin isi. Poin isi ya teman-teman. Perhatikan ini, apa manfaat kegiatan kontribusi teman-teman, apa peran teman-teman di situ sebagai anggota saja ataukah sebagai ketua panitia, dan tujuannya, dan apa sih sebenarnya dampaknya dari kegiatan itu. Ya, mungkin seperti itu terkait dengan struktur pembuatan esai di beasiswa unggulan ya teman-teman. Ini pendapat saya ya terkait dengan pengalaman saya yang pada saat lolos di beasiswa unggulan. Terkait dengan ada pendapat lain ya itu di luar saya ya teman-teman. Tapi ini adalah salah satu tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman sebelum membuat ataupun sudah membuat esai. Boleh mungkin diperhatikan langkah-langkah yang ini. Ya mungkin seperti itu. Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi sabil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kakanda Zulfahmia terkait dengan bagaimana kita membuat akun, terus bagaimana kita mengisi profil biodata kita. Nah, yang harus diperhatikan di sini teman-teman adalah bagaimana kita dalam mengirimkan file atau memasukkan file harus melihat kapasitas filenya. Jangan sampai kapasitas file yang diminta adalah 1 MB, tapi teman-teman memasukkan kapasitas file lebih dari itu. Nah, selanjutnya yang kedua itu tadi terkait dengan tips dan trik pembuatan struktur pembuatan esai itu sendiri. Nah, jadi teman-teman sebelum membuat esai itu teman-teman harus memahami betul nih dari judul yang sudah ditentukan mengenai kontribusi aku sebagai generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045.
Oke, tak berlama-lama lagi, kita langsung saja membuka sesi pertanyaan. Jadi silahkan teman-teman yang masih bingung atau penasaran terkait dengan beasiswa unggulan ini boleh mengajukan raise hand, boleh raise hand. Oke, langsung saja dari Nur Nisa Al-Makfirah. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya mau bertanya, apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Dengar Ya, terdengar. kedengaran dengan jelas. Oke, di sini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi, yang pertama, apakah boleh surat rekomendasi yang saya berikan itu bisa dari program studi? Saya potong. Suaranya kurang jelas. Apakah sudah jelas? Sudah jelas? Sedikit. Ya, jelas. Sudah jelas. Baik, terima kasih. Jadi, apakah boleh saya meminta surat rekomendasi dari dosen pembimbing saya di S1 sebelumnya? Karena saya rencana mau mengajukan beasiswa untuk program Pascasarjana. Karena posisi saya di sini masih mahasiswa baru, jadi dosen-dosen yang ada di kampus saya di Pascasarjana sekarang itu tidak semua ingin memberikan rekomendasi karena belum mengenal dengan baik siapa saya sebenarnya. Kemudian yang kedua terkait data di PDDikti. Setelah saya mengisi biodata, ternyata data saya itu tidak valid untuk program Pascasarjana. Kemudian yang ketiga, untuk data di bagian luas rumah, tagihan listrik, dan lain-lain itu, apakah yang dicantumkan itu data rumah pribadi di kampung atau kos saya di tempat perantauan sini? Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kakak Nisa Al-Makfirah. Gimana Kak Fahmi? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Kakak Nisa? Ya, saya jawab dulu. Oke. Ya, untuk yang pertama tadi terkait dengan rekomendasi ya. Nah, Kak, bagaimana cara mengambil rekomendasi padahal saya masih maba di program Pascasarjana? Ya, itu yang pernah saya lalui juga karena saya penerima BU di S2 juga di UNM. Salah satu cara untuk meminta rekomendasi itu ya kembali ke kampus sebelumnya pada saat S1. Cari orang terdekat teman-teman yang memiliki gelar minimal doktor. Kalau bisa teman-teman mengambil rekomendasi di kampus pada saat S1 itu misalnya Pak Dekan, ya rektor kalau bisa, kenapa tidak, ya kan? Itu yang pertama. Terkait di pasca, ya sebenarnya tergantung dari kedekatan teman-teman dengan pihak jurusan. Karena misalnya itu pelamar beasiswa, apalagi dalam hal ini ketua jurusan di pasca, itu pasti memberikan rekomendasi teman-teman. Pasti itu, karena rata-rata itu dari pihak jurusan itu sangat mengerti dengan yang namanya mau mendaftar beasiswa. Meskipun teman-teman di sini yang masih semester 1 ya pasti dikasih itu. Ya, lanjut. Apalagi teman-teman biasa kalau aktif di kelas misalnya, ya pasti teman-teman ditandai oleh dosennya yang apalagi yang punya gelar guru besar, ya lebih baik lagi untuk dimintai rekomendasi. Dan jangan lupa rekomendasinya itu ditulis tangan langsung oleh si pemberi rekomendasi. Jangan teman-teman sekali-sekali menulis tulisan tangannya sendiri, tulis terus si pemberi rekomendasi itu hanya tanda tangan langsung. Nah, karena banyak pengalaman dari teman-teman sebelumnya itu banyak yang seperti itu. Tinggal tanda tangan saja si pemberi rekomendasi ya. Sebaiknya jangan ya teman-teman, harus dihindari yang seperti itu. Ya, itu terkait dengan pemberian rekomendasi ya. Sebenarnya apa tadi yang kedua, Pina? Yang kedua, Kak, data di PDDikti tidak valid. Data di PDDikti tidak valid. Ya, ada banyak masalah yang seperti ini yang kami dapatkan di para pelamar, khususnya di lingkup Sulawesi Selatan. Jadi ketika teman-teman datanya tidak valid, ya sebenarnya saran saya menghadap ke operator kampusnya untuk disinkronkan terkait datanya di PDDikti.
jika tidak ada solusi, coba teman-teman klik help desk yang ada di website yang sudah saya tunjukkan. Terus teman-teman bisa ambil alternatif juga pada kolom yang di bawahnya. Kan ada muncul pada kolom yang di bawah itu, misalnya data tidak valid, tapi ada muncul kolom IPK. Diisi secara manual saja di situ IPK-nya. Ya, mungkin seperti itu terkait dengan data yang tidak valid ya, karena banyak juga yang teman-teman yang seperti itu. Yang ketiga, Vina, apa tadi? Yang ketiga terkait ini Kak, di bagian data tempat tinggal itu yang ditulis, yang dimasukkan di kampung atau di tempat ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa semua jenis identitas yang ada di biodata teman-teman harus sesuai KTP. Ya, jadi misalnya KTP teman-teman ada di kampungnya, semua jenis tagihan listrik, luas rumah, ya, semua yang ada di kampung yang sesuai identitas dari teman-teman. Jangan luas kosnya diukur, bukan seperti itu ya. Itu namanya tidak sinkron, datanya tidak sinkron, teman-teman. Alamatnya saja diisian sesuai KTP-nya, luas rumah, tagihan listriknya berapa, dan sebagainya. Intinya semua jenis identitas yang ada di biodata teman-teman harus sesuai dengan KTP. Itu. Saya kembalikan. Kak Fahmi, terima kasih atas jawabannya. Gimana Kak Nisa Al-Makfira, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Tapi ada sedikit lagi yang saya mau tanyakan terkait jawaban dari Kak Fahmi tadi. Terkait dengan data di PDDikti. Jadi tadi kami tuh beberapa teman-teman dari Pasca Sarjana di sini, keluhannya sama semua datanya tidak terinput untuk yang mahasiswa baru. Jadi tadi pihak kampus sudah kasih solusi untuk upload LOA dengan surat keterangan aktif. Sedangkan di persyaratan pengajuan beasiswa untuk LOA dan surat keterangan aktif itu memang berkas yang harus dilampirkan untuk mengajukan beasiswa. Jadi tidak ada kejelasan dari kampus apakah data di PDDikti kita bisa disinkron. Itu saja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nisa. Gimana Kak Fahmi nih terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Kak Nisa? Ya, terkait kembali lagi di sinkronisasi ya, sinkronisasi kampus. Ya, kalau untuk kepastian terkait dengan akun teman-teman, ya saran saya sebaiknya kunjungi saja helpdesk. Insya Allah akan ditanggapi oleh pihak kementerian langsung. Karena di helpdesk itu teman-teman akan diminta untuk input NIK dan sebagainya, identitasnya teman-teman. Itu bisa ditindaklanjuti ya. Karena tugas dari teman-teman forum itu bagaimana hanya mengarahkan teman-teman, bukan mengambil kendali langsung ya terkait dengan website. Karena website untuk saat ini itu masih sementara pemulihan sebenarnya kalau dari saya. Ya, tapi untuk teman-teman pendaftar, jika memang serius mendaftar beasiswa unggulan ya, seharusnya pantau tiap hari terkait itu website. Karena kita tidak tahu bahwa website di BU itu kapan bagus dan kapan maintenance ya teman-teman. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Gimana nih Kak? Jadi saran dari Kak Fahmi, Kak Nisa segera untuk menghubungi helpdesk supaya lebih cepat diproses Kak masalahnya. Terima kasih atas jawabannya Kak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Pasca di Unpar ya? Bukan Kak, di UNM juga. Oh, di UNM? Iya Kak, di UNM. Oh iya. Prodi apa? Prodi Pendidikan Biologi. Oh iya ya. Kalau saya prodi matematika di UNM S2, tapi sudah selesai kemarin angkatan 20. Oke, lanjut.
Pina. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak dari Kakak Nur Alifa, silahkan. Baik Kak, terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Yang saya ingin tanyakan untuk lampiran esai itu Kak, dia bukan berbentuk file ya, dia di copy paste dari Word begitu. Dan untuk lampiran biaya ini dari mana kita ambil Kak untuk dilampirkan itu? Begitu. Sekian, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Nur Alifa. Jadi gimana nih Kak Fahmi? Apakah pertanyaannya udah jelas? Yang pertama, untuk lampiran esainya bisa di copy paste, langsung dimasukkan ke websitenya. Yang kedua, di mana ambil untuk lampiran biayanya Kak? Ya, untuk esai, silahkan teman-teman ketik di Word dulu, terus pastikan saja langsung di kolom esainya. Ya, itu terkait dengan esai. Terkait dengan biaya ya, Pina, yang pembayaran tadi. Halo Kak? Halo, Ya, jelas? untuk pertanyaan yang kedua, tadi mohon maaf Kak, terputus-putus. Oh iya, unstabil kita hari ini. Sudah jelas? Boleh diulang Kak, soalnya tadi terputus-putus Kak. Kak. Oh iya, terkait apa ya tadi? Terkait yang pertama, terkait lampiran esai itu Kak boleh langsung di copy paste Oh ke iya, website. yang esainya tadi teman-teman, silakan langsung paste saja. Tapi persiapkan di Word memang ya. Esainya jangan baru mau mengisi esainya baru berpikir di web. Ya, tidak seperti itu. Jadi diketik dulu di Word, terus kopas ke website. Ya, terkait dengan pertanyaan selanjutnya, itu yang biaya ya, kolom biayanya. Iya Kak, biayanya. Ya, Di kolom mana biayanya itu lampiran biayanya nanti. Ya, lampirannya itu cukup bukti pembayaran teman-teman. Simpel sekali. Terus di-convert dalam bentuk PDF ataupun di-scan, terus di-upload dalam bentuk PDF ya, dan harus diperhatikan format yang akan di-upload. Jangan sampai lewat saya satu atau KBK misalnya tuh satu berapa, ya jangan sampai gara-gara itu teman-teman tidak lolos. Karena kita harus ketahui bersama bahwa di beasiswa unggulan itu dia ketat di administrasi teman-teman. Ya itu yang harus diketahui. Beda dengan kayak ada banyak beasiswa ya, ketika kita sudah mengupload berkas ya selamat Anda lolos administrasi. Beasiswa unggulan tidak teman-teman. Memang mulai dari awal dia direview secara mendalam, terus teman-teman bisa lanjut wawancara. Jadi sangat beruntung teman-teman nanti ketika sudah masuk pada tahap wawancara. Teman-teman itu sudah sangat hebat ketika sudah bisa menembus seleksi administrasi dari beasiswa unggulan. Jadi jangan pernah remehkan seleksi berkas ya teman-teman, apalagi di beasiswa unggulan. Itu sangat ketat di seleksi berkasnya. Yang harus diperhatikan itu adalah esainya juga, sertifikatnya, dan rekomendasinya. Itu ya, ingat rekomendasinya juga sebisa mungkin memiliki power yang tinggi. Dalam hal ini tuh pimpinan di kampus misalnya, atau boleh minta tolong di Pak Rektor misalnya, barangkali bisa memberikan rekomendasi kepada adik-adik pendaftar sehingga penerima dari Unpar itu sendiri itu bisa dimaksimalkan teman-teman. Iya, itu dari saya. Bagaimana cara generasi dari penerima beasiswa unggulan di Unpar ini bisa meningkat? Kalau dari saya itu ditingkatkan semaksimal mungkin berkasnya. Ya, itu dari saya, Pina. Oke, bagaimana Kak Nur Alifa? Apakah sudah jelas? Jadi untuk lampiran biaya itu biaya UKT ya Kak. Terus untuk esainya boleh di copy Ya, paste. UKT atau SPP. Ya, SPP. Asalkan sudah
sudah dibuat dengan baik di Word-nya. Jadi langsung di copy paste aja untuk masuk ke websitenya. Ya. Mana Kak? Ya, Nur Kak. Alif. Ada lagi yang saya ingin tanyakan. Boleh. Untuk data orang tua ini, kan saya ini sudah kuliah di Makassar, otomatis saya memiliki wali juga di Makassar. Apakah saya harus menambahkan juga data wali saya di sini atau tidak? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alifa. Gimana nih Kak Oh iya, Fahmi? kalau dari saya cukup hanya data orang tua saja, sehingga tidak identitasnya itu atau datanya tidak tidak rancu kalau saya. Baik, Kak. Iya. Oke, terima kasih Kak Alifa atas pertanyaannya. Kita melangkah ke pertanyaan ketiga, ada di kolom chat Kak Fahmi. Pertanyaannya dari Kak Yuli Rahayu HN. Jadi Kak Rahayu menanyakan terkait persyaratan untuk mahasiswa S2 ongoing melampirkan KHS semester 1. Pertanyaan saya kan saat ini masih mahasiswa semester 1 dan belum memiliki nilai KHS. Jadi apakah cukup ijazah dan transkrip S1 aja diupload Kak? Ya, oke. Saya akan jawab. Teman-teman yang masih mahasiswa semester 1, meskipun di penghujung bulan ketika mendaftar beasiswa unggulan itu, teman-teman itu masih kategori maba. Kalau di BU. Ya, memang kategori dalam konteks perjalanan akademik, ya memang teman-teman sudah ongoing, misalnya sudah lama semester 1, tapi ketika mendaftar beasiswa unggulan itu, teman-teman itu dihitung mahasiswa baru. Jadi pada saat lolos nanti pencairannya itu ya full mulai dari semester 1. Teman-teman diganti UKT-nya mulai dari semester 1 sampai terakhir ataupun sampai semester 4 misalnya kalau pasca sarjana. Begitu ya teman-teman. Jadi yang diupload itu cukup ijazah dan transkrip ijazah S1-nya. Karena kan teman-teman di sini masih semester 1. Ya meskipun di penghujung bulan ya teman-teman terhitung maba dong. Ketika mendaftar ke BU, beda misalnya kalau teman-teman masuk semester 2. Nah, yang diupload itu adalah semester 1-nya. Teman-teman masuk semester 3, yang diupload adalah semester 2 atau semester sebelumnya. Itu ya, teman-teman. Jadi meskipun di penghujung semester ya, ketika masih semester 1 ya terhitung maba. Itu harus dicari. Kalau saya itu loanya dan ditambah surat keterangan aktif kuliahnya. Ditambah saja. Ya, surat keterangan aktif kuliahnya itu semester 1 dong. Ya, itu saja tambahan dari saya. Masih ada lagi nih, lihat. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Untuk Kak Yuli Rahayu ini masih belum dalam tahap ongoing Kak, masih tercatat sebagai mahasiswa baru. Jadi silakan untuk mengupload ijazah dan transkripnya. Untuk pertanyaan selanjutnya sama Kak tadi dengan Kak Kanisa terkait dengan sinkronisasi data mahasiswa itu di PDDikti belum ada. Jadi jawaban Kak Fahmi tadi silakan untuk menghubungi helpdesk terlebih dahulu supaya datanya lebih cepat diproses. Oh oke, ada pertanyaan baru nih Kak dari Kak Nailatur. Kak izin bertanya, di bagian data orang tua, ayahku sudah meninggal, apakah harus mengisi data ayahku juga? Nah gimana nih Kak? Ya, terkait dengan data orang tua ya, bagaimana ketika sudah meninggal ataupun almarhum. Ya, kalau saya diisi saja nama orang tuanya, terus ditambahkan di belakangnya dalam kurung almarhum. Terus terkait dengan isian yang di bawahnya, isi yang bisa, walaupun misalnya pekerjaan langsung dikosongkan saja. Karena ketika kita sudah menuliskan almarhum di belakangnya ya, semua orang ataupun orang dari kementerian itu sudah paham, teman-teman. Ya, mungkin seperti itu. Lanjut, ini Winda, ada raise hand di sini, Winda Lestari. Itu Kak Naila. Oke, silahkan Kak Winda. Halo Winda, Kak Winda. Ya, saya Winda. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi saya telat gabung. Halo, Ya, Kak. Ya, Sudah terdengar. kedengaran suaranya? Terdengar. Oh ya.
Makasih Kak sebelumnya. Jadi tadi saya telat gabung, mungkin sudah dijelaskan mengenai proposal rencana studi. Yang ingin saya tanyakan Kak di sini, apakah ada format khusus untuk proposal rencana studi ini atau calon penerima beasiswa ini membuat format khusus untuk ini yang rencana studinya? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Winda. Ya, Kak Fahmi gimana Kak Fahmi? Apakah Oke, saya jelaskan terkait proposal rencana studi ya. Saya cek dulu proposal. Kalau cepat saya dapat, saya langsung share. Tunggu dulu. Proposal. Yang lainnya mungkin masih ada, sembari saya download dulu. Oke, teman-teman yang lain yang masih ada pertanyaan, masih bingung terkait beasiswa unggulan, boleh nih. Dari Kak Abi NHS, Kak izin nanya, apakah LOEI itu khusus untuk mahasiswa semester 1 saja? Yang kedua, mahasiswa ongoing itu maksudnya apa? Boleh Kak Fahmi atau Kak Fahmi cari aja, nanti aku jawab yang ini, apa-apa. Ya sudah, ya apa tadi? Izin nanya, apakah LOA itu khusus untuk mahasiswa satu, yang kedua mahasiswa ongoing itu maksudnya apa? Ini. Oke, saya jelaskan. Ya, terkait dengan LOA itu adalah bukti teman-teman diterima di perguruan tinggi. Contohnya, teman-teman kan sudah tes misalnya, terus ada pengumuman, selamat Anda telah diterima di Universitas Muhammadiyah Parepare. Itu LOA teman-teman. Untuk semester 1 ya. Terus untuk mahasiswa ongoing itu maksudnya sudah sementara perkuliahan, mulai dari semester 1 dan seterusnya. Sudah memulai. Jadi sebenarnya ketika sudah masuk semester 1 terus melangsungkan perkuliahan, sebenarnya itu teman-teman sudah masuk ongoing sebenarnya. Tapi kan kalau di beasiswa unggulan itu ketika masih semester 1, ya teman-teman itu masih kategori maba ataupun mahasiswa baru ya. Jadi yang melampirkan itu harus ada LOA-nya juga. Meskipun teman-teman semester 1 di penghujung, ya sebaiknya cari LOA-nya ditambah mengurus surat keterangan kuliah, digabung filenya, nanti baru dilampirkan. Seperti itu. Oke, saya lanjut terkait dengan proposal rencana studi ya. Saya akan share. Jadi teman-teman pasca sarjana perhatikan baik-baik. Sudah kelihatan, Pina? Iya, Kak, sudah. Sudah? Iya. Teman-teman yang pasca sudah kelihatan? Iya, sudah. Oke. Ya, mungkin seperti ini contoh proposal rencana studi ya teman-teman. Bukan proposal penelitian, tetapi proposal perencanaan teman-teman dalam melakukan perkuliahan. Itu ya yang harus ditegaskan dulu, bukan proposal penelitian, tapi proposal rencana melakukan perkuliahan. Tapi namanya itu proposal rencana studi. Terus kita ketik pada bagian bawahnya sebagai syarat pengajuan beasiswa unggulan. Terus masukkan logo, seperti biasanya disusun oleh nama, angkatan berapa, NIM, terus masukkan prodi apa, fakultas, kampus, alamat. Ini jangan lupa dimasukkan ya. Kampus UNM Gunung Sari misalnya, ataupun kampus-kampus yang lainnya, jangan lupa masukkan webnya atau website dan email. Jadi ini contoh format sampul di proposal rencana studi. Perhatikan baik-baik. Ya ini ya format di proposal. Ya sampai teman-teman bingung bagaimana caranya bikin sampul proposal rencana. Selanjutnya kita masuk pada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan di sini kita membuat seperti halnya membuat sebuah proposal.
bahas terkait pendidikan dulu, terus berikan tinjauan pustaka. Jadi harus ada kutipan ya teman-teman. Harus ada kutipan. Kutipannya itu sebaiknya ambil dari jurnal-jurnal yang terakreditasi SINTA. Ya, terkait dengan menjelaskan pendidikan, berikan tinjauan pustaka, terus jelaskan terkait bagaimana itu tujuan pendidikan, terkait pentingnya beasiswa, terus masuk. Nah, terus masuk itu pendahuluannya. Teman-teman pasca mungkin meskipun tidak dijelaskan secara detail ini pasti sudah tahu. Selanjutnya masuk pada latar belakang. Latar belakang di sini diberikan juga tinjauan pustaka, teman-teman, seperti ini. Latar belakang di sini teman-teman harus jelaskan terkait dengan pentingnya bidang studi teman-teman, ataupun pentingnya terkait dengan penelitian teman-teman yang akan dikerjakan nanti ataupun tesisnya. Nah, ini dijelaskan secara detail. Terus masuk pada tesis yang akan teman-teman akan angkat nanti. Apa poin penting dari tesis teman-teman? Nah, seperti ini. Ini contoh riset saya kemarin yang akan saya kerja. Melihat tinjauan di atas, tentunya tenaga pengajar memerlukan tingkat pendidikan. Jelaskan di sini buat apa pentingnya riset dari teman-teman nanti. Nah, seperti itu. Lanjut, masuk pada kolom rencana studi. Rencana studi di sini ada namanya rencana perkuliahan. Rencana perkuliahan seperti ini, deskripsikan. Terus rencana perkuliahan di sini teman-teman bisa ambil seluruh mata kuliah yang ada di kurikulum kampusnya. Nah, semua prodi itu mempunyai kurikulum ataupun mata kuliah. Nah, terus dibuat dalam bentuk tabel baru dideskripsikan. Deskripsinya di sini uraikan apa pentingnya mata kuliah itu. Ya, simple. Misalnya sini kita masih semester 1, tulis keterangan sedang diambil. Nah, karena masih semester 1. Ya, terus selanjutnya untuk semester 2 akan diambil karena untuk semester selanjutnya. Dan seterusnya. Lanjut pada topik kedua, topik yang akan ditulis dalam tesis. Nah, ini uraikan topiknya. Deskripsi aktivitas di luar perkuliahan, ini apa kerjaannya teman-teman ketika nanti sudah diterima di BU, apakah hanya ngampus, apakah hanya ngekos, kampus kos, ya tentu harus produktif ya menurut saya. Selanjutnya bagaimana ketika sudah selesai studinya, apa yang akan teman-teman kerjakan, apakah hanya tinggal atau apa? Ya, ini harus diuraikan. Ini sifatnya dalam bentuk dedikasi ataupun pengabdian ya teman-teman ketika kita sebagai penerima beasiswa. Selanjutnya penutup. Demikianlah proposal rencana studi buat. Besar harapan saya bisa menjadi salah satu penerima beasiswa unggulan atas perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Singkat dan jelas. Ya, seperti itu contoh dari proposal rencana studi. Singkat ya teman-teman, tapi harus jelas. Ya, pasti ada yang bertanya terkait dengan Kak, apakah anggaran biaya harus saya cantumkan juga? Ya, tidak harus. Tidak usah kalau saya. Itu pemborosan proposal. Karena anggaran itu sudah ada anggaran dari kementerian. Meskipun berapa teman-teman ajukan ya. Seperti itu juga yang akan nanti dicairkan nanti sesuai dengan anggaran yang di kementerian. Itu, terima kasih. Saya kembalikan Vina. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Gimana nih Kak yang, aduh saya lupa nih siapa yang tadi bertanya. Sepertinya sudah jelas ya terkait dengan proposal. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak dari kolom chat. Maaf, mau tanya nih Kak, saya sementara mendaftar BU S2 tapi belum ada sertifikat TOEFL dan masih cari untuk tempat tesnya. Kira-kira masih keburu nggak untuk daftar beasiswa unggulan ini? Halo Kak Fahmi? Iya, Vina. Oke. Ini Kak, ada pertanyaan lagi di kolom komentar dari Syalib Sandri. Terkait dengan Kak, saya sementara mendaftar beasiswa unggulan S2, tapi belum ada sertifikat TOEFL. Saya masih cari untuk tempat tesnya, kira-kira masih keburu nggak untuk daftar beasiswa unggulan?
Ya, Mas Kafami. terkait dengan sertifikat bahasa ya. Ya, sebenarnya kalau scholarship hunter itu biasanya mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Tapi kalau untuk dari sekarang sebenarnya saya kira sudah ada efektif ya. Kalau baru mau mencari sertifikat bahasa, kalau baru untuk dilampirkan, karena tinggal beberapa hari teman-teman. Minggu depan itu sudah akhir pendaftaran tanggal 25. Tapi diusahakan dulu, siapa tahu ada yang bisa cari temannya ataukah ada yang bisa bantu terkait dengan sertifikat bahasa Inggrisnya. Ya, boleh dikomunikasikan ke cari tempat tes atau dan sebagainya. Itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang mengajukan pertanyaan. Sudah jelas terkait dengan beasiswa unggulan itu sendiri. Tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan struktur pembuatan esai, cara pembuatan akun, juga sudah dijelaskan tips dan triknya sampai apa sih yang perlu dipersiapkan ketika kita ternyata sudah diterima di beasiswa unggulan ini, apa yang harus kita lakukan. Oke, oh gimana nih? Terakhir dari Hasna ini. Nah, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman sebagai penutup pada sharing session kita hari ini dari Kak Hasna ini Hani. Kak izin bertanya, di pendaftarannya kan ada nilai IPK yang harus diisi. Jadi gimana untuk mahasiswa baru, Kak? Ya, untuk mahasiswa baru silakan upload saja nilai di ijazahnya. Aditya paling terakhir, paling bawah rata-rata. Nah, itu saja yang kita upload teman-teman, nilai ijazahnya. Nah, terus ini Nisa Al-Makfirah. Ya, terkait dengan pembagian contoh proposal study ya, sebenarnya alasan saya kenapa tadi saya share supaya bisa langsung dicatat ya sebenarnya. Itu untuk proposalnya. Nah, kalau untuk di share mungkin di lain waktu ya teman-teman, karena bukannya tidak mempercayai beberapa teman-teman, karena banyak rata-rata di sini yang pelamar ketika mendapatkan format ataupun contoh langsung dari para penerima sebelumnya, itu banyak yang tinggal ganti data saja ya, tapi sebaiknya teman-teman harus kreatif lah, karena sudah dijelaskan tadi strukturnya, kerangkanya, sampulnya. Intinya bagaimana kreativitas teman-teman di sini gagas ya. Ya, mungkin seperti itu. Apalagi kan untuk program pasca sarjana ya, saya tidak meragukan kualitas dari mahasiswa pasca begitu. Apalagi kualitasnya dalam menulis. Ya, karena kan sudah melalui proses skripsi. Ya, itu mungkin Tina. Oke, Tapi kurang terima lebihnya kasih. sedikit lagi. Oh ya, silakan Ya, Kak. tapi seperti itu kurang lebihnya terkait dengan proposal. Ketika teman-teman sudah tahu tadi poin-poinnya, ya tinggal teman-teman bagaimana mengeksplorasi sebenarnya. Oke, Ya, terima kasih Kak Fahmi. Jadi sudah jelas ya teman-teman, tadi juga sudah diberikan secara langsung, diperlihatkan contoh proposal dari Kak Fahmi. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita close, apakah ada statement akhir dari Kak Rawadatun? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya cuma mau bilang bagi teman-teman yang calon penerima beasiswa unggulan, yang apabila di luar dari yang ditanyakan tadi masih ada yang ingin ditanyakan, khusus untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare, kami akan buat grup mentoring untuk beasiswa unggulan ini. Jadi untuk cara untuk bergabungnya itu tinggal silakan kontak saya, kontaknya ada di pamflet sebelumnya, di situ bisa hubungi saya. Semangat, semoga
teman-teman sekalian bisa segera bergabung bersama kami menjadi awardee beasiswa unggulan untuk tahun 2022 ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Tambahan juga, Vina, sedikit. Ya, silakan Kak. Ya, jadi penyampaian juga teman-teman yang mengikuti kegiatan mentoring ini, sekiranya mengupdate informasi di akun Instagram ya, teman-teman. Akun Instagramnya itu ada di kolom chat di sini. Akunnya itu bu.indoteam. Semua informasi terbaru yang ada dari kementerian itu akan kami up di story ataupun di feed. Jadi harus pantau terus-menerus ya teman-teman terkait dengan informasinya. Jadi jangan lupa follow akun Instagram bu.indoteam jika ingin mengetahui update informasi terkait beasiswa unggulan. Ya, jangan lupa follow. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Jadi benar sekali teman-teman, kami terbuka untuk teman-teman yang ingin menanyakan seputar beasiswa unggulan, silahkan memfollow Instagram bu.indoteam. Nah, terakhir sebelum kita close, saya hanya ingin menyampaikan bahwa jangan sampai teman-teman yang udah ikut di segala kegiatan yang membahas tentang beasiswa unggulan, tapi ujung-ujungnya teman-teman malah down, malah tidak jadi daftar karena ada kerikil kecil atau masalah kecil saja. Jangan sampai itu menjadi penghambat teman-teman untuk maju mendaftar beasiswa unggulan. Nah, sudah dipastikan jika teman-teman tidak mendaftar maka teman-teman tidak lolos 100%. Tapi ketika teman-teman mengapply itu ada perbandingan 50%-nya bisa lolos, 50%-nya tidak bisa lolos. Setidaknya ada peluang yang bisa kita dapatkan untuk lolos di beasiswa unggulan. Nah, rasanya kurang lengkap nih kalau kita tidak berfoto bersama dalam kegiatan hari ini. Tapi sebelumnya saya mau tutup dulu. Untuk sharing session kita pada hari ini, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti hingga akhir kegiatan kita. Saya melihat besar antusias teman-teman ini untuk mendaftar beasiswa unggulan. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman silakan untuk open cam. Kita akan berfoto bersama sebelum kita menutup Zoom kita. Oke, silahkan teman-teman. Bagaimana nih calon-calon awardee beasiswa unggulan, calon-calon jaket biru, silahkan untuk on cam. Harus ini bertambah penerima BU-nya. Iya, dari Unpar, Kak. Amin. Nanti kita jalan-jalan ke Unpar. Boleh. Oke, kita mulai saja untuk fotonya. Silakan bergaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Lagi 1. Oke. Yang kedua. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan kita hari ini. Adapun yang tidak jelas, silakan dikontak di Instagram bu.indoteam. Oke, sampai jumpa di awardee sebagai awardee beasiswa unggulan. Ya, terima kasih. Aku dulu, kalau tidak